Kita kembali melihat dari Injil Markus, pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, saya akan bacakan bagi kita dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Ia seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, berikanlah kepada kami pengertian akan apa yang Tuhan kerjakan di dalam sejarah. Sehingga kami menjalani kehidupan kami yang menjadi bagian yang sangat kecil dari sejarah, namun dijalani dengan penuh kelimpahan oleh karena kami mengalami Tuhan yang bekerja di dalam sejarah, di dalam kehidupan kami. Tolong kami sehingga bagian kami di dalam pekerjaan Tuhan menjadi bagian yang mempermuliakan nama Tuhan dan yang menyukakan hati Tuhan. Dengan demikian dengan limpah hati kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan menyertai kami. Pimpin kami sehingga segala hal yang kami dengar pada hari ini mengubah cara pandang yang salah yang kami miliki dan menggerakkan kami untuk mendalami hal yang benar yang kami pahami lewat firman Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu yang hina ini. Biarlah melalui mulutnya firman Tuhan dengan limpah diberitakan dan kata-kata yang indah yang memuliakan Tuhan dibagikan kepada kami pada hari ini. Kiranya Tuhan rela menolong kami sebab kami adalah anak-anak yang Tuhan cintai oleh karena Kristus Yesus Sang Putra Allah yang sudah mengambil kami menjadi miliknya dan menjadikan kami milik dari Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam ayat-ayat yang kita baca, kerajaan Allah diumpamakan seperti orang yang sedang menunggu hasil dari benih yang dia tabur. Ini bagian masih berkait juga dengan perumpamaan di awal pasal yang keempat. Di dalam perumpamaan di awal pasal yang keempat, Tuhan mengingatkan bahwa orang yang mendengar firman itu seperti hasil dari ladang yang berlimpah karena benihnya jatuh di tanah yang subur. Bagaimana benih bisa jatuh di tanah subur? Ini ada dalam penentuan Tuhan, tetapi sang penabur tidak tahu benih yang mana yang akan jatuh di tanah yang subur. Saudara, kadang-kadang orang Kristen bisa melihat pelayanan di dalam aspek seperti ini. Bahwa Tuhan menyatakan firman-Nya ke begitu banyak orang, tetapi resepsi masing-masing orang tidak sama. Firman yang sama diberitakan, namun respons yang berbeda yang dihasilkan. Firman yang sama dibagikan kepada sangat banyak orang, tapi hanya sedikit yang berespons dan datang kepada Tuhan. Ini merupakan hal yang sangat menakutkan. Tuhan menyatakan firman, tetapi sebagian orang tidak menerima karena iblis datang dan mengambilnya. Orang tidak percaya dengar firman, tetap tidak percaya. Orang yang tidak diberi iman oleh Tuhan mendengar firman, tetap tidak beriman. Lalu ada yang dibagikan oleh Tuhan, jatuh ke tanah yang ada tanahnya yang sangat-sangat tipis, tapi di bawahnya adalah batu. Sehingga meskipun benih itu bisa tumbuh, namun ketika dia perlu tanah lebih banyak untuk akarnya, tanah itu tidak tersedia dan dia segera mati. Ini adalah orang-orang yang setelah menerima firman Tuhan, dia tidak berakar, dia tidak punya konsep teologi yang benar. Kalau yang pertama, orang tidak beriman, mendengar firman tetap tidak beriman. Yang kedua, orang mendengar firman, tetapi tidak mempunyai konsep teologi yang benar, tidak berakar. Maka yang dia pahami begitu baik, tetapi dipahami secara salah. Yang dia terima adalah firman yang murni, yang suci, yang berlimpah dari Tuhan. Tapi kerangka pikir bidat yang dia miliki, membuat dia menerima firman dengan resepsi yang salah. Lalu ada yang jatuh di tanah
yang meskipun cukup, tapi di tengah-tengah tanah itu juga tumbuh semak belukar. Sehingga benih itu tumbuh, tapi dihimpit oleh semak belukar. Ini adalah orang yang salah mempersepsi penderitaan dan kesenangan. Sudah dapat firman, tapi hancur hidupnya karena kesenangan ataupun penderitaan. Nah, ini merupakan sesuatu yang mengerikan. Saudara dengar firman hari ini, lalu setelah itu besok hidup saudara menyenangkan. Mungkin gajimu bertambah, mungkin bisnismu sukses, mungkin uangmu tambah banyak. Tapi justru itu jadi alasan imanmu hancur. Atau setelah engkau dengar firman, besok engkau mengalami penderitaan. Kesulitan hidup bertubi-tubi datang. Dan ini menjadi alasan engkau kehilangan berkat untuk bertumbuh. Tapi ada sebagian yang jatuh di tanah yang subur. Yang berakar, yang tumbuh dengan tidak hancur karena penderitaan atau kesenangan hidup. Lalu tumbuh dengan subur dan akhirnya menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah saudara, firman Tuhan sudah menyatakan ada yang akan menerima dan akan bertumbuh dengan limpah. Nah sekarang perumpamaan ini melanjutkan apa yang sudah dikatakan di awal pasal 4. Bagaimana caranya benih firman itu tumbuh di dalam hati orang-orang yang akhirnya menghasilkan 30, 60, dan 100 kali lipat buah. Ini merupakan sesuatu yang kita tidak bisa ketahui. Begitu lama gereja Tuhan mencari strategi pelayanan. Tapi strategi pelayanan tidak bisa menumbuhkan orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Ada orang-orang yang berusaha untuk mencari bagaimana pertumbuhan gereja bisa dilakukan. Tapi pertumbuhan gereja tetap bisa terjadi dengan cara yang masih misterius. Maka kita terus tanya, bagaimanakah kerajaan Tuhan bertumbuh? Bagaimana dia menjadi besar? Dan bagian firman pada hari ini mengatakan bahwa waktu benih ditabur, sang penabur tidak mengerti bagaimana dia bisa bertumbuh. Dia cuma tahu setelah menabur, setelah kerja, setelah memberikan tanah yang subur, setelah berikan pupuk yang cukup, setelah mengawasi dan menangani tanah sebisa mungkin. Dia pun tidur dan cara benih itu bertumbuh dia tidak tahu. Maka saudara sekalian, Kristus sedang mengatakan bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan sebagai awal dari pekerjaannya akan menjadi sesuatu yang limpah di dalam waktu dan cara yang hanya Tuhan ketahui. Siapakah memberi pertumbuhan? Hanya Tuhan. Di dalam bagian lain dari kitab suci, yaitu di dalam surat Korintus, Paulus mengatakan, saya menanam, Apolos menyiram, tapi yang menanam tidak penting. Yang menyiram juga tidak penting. Tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan, Tuhanlah yang penting. Nah itu sebabnya kita bisa memastikan di dalam hati yang kembali ditenangkan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan pekerjaannya batal. Tuhan tidak akan membuang yang dia sudah kerjakan. Tuhan akan membuat kerajaannya dinyatakan di dalam bumi ini. Nah untuk memahami ini adalah kesimpulan yang sangat indah. Tapi untuk sampai pada kesimpulan ini, kita mesti mengerti beberapa hal. Yang pertama adalah kita mesti mempunyai visi yang dari firman Tuhan. Mengenai apakah kerajaan itu. Tuhan mau bikin kerajaannya seperti apa. Saudara, ini merupakan sesuatu yang harus kita ketahui. Kalau tidak, kita tidak pernah harapkan apa-apa di dalam hidup. Dan kita tidak akan pernah melihat pekerjaan Tuhan sukses dan jadi. Oleh karena kita tidak pernah peduli apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Nah maka hal pertama yang harus kita miliki adalah visi yang jelas tentang kerajaan Allah. Saudara, visi yang jelas tentang kerajaan Allah adalah hal yang sering kali luput dari pikiran, terutama di dalam pikiran dari orang-orang Injili. Karena di dalam pikiran orang-orang Injili, meskipun sangat baik di dalam meresepsi Injil, di dalam menekankan pentingnya berita Injil, namun kadang-kadang orang-orang Injili, kita juga orang-orang Injili ya, saya pun orang Injili. Nah kita kadang-kadang punya kelemahan, yaitu hanya mengaitkan berita Injil dengan kehidupan kekal di surga. Apakah kehidupan kekal di surga menyenangkan? Tentu. Tapi apakah hanya ini yang bisa kita harapkan? Jawabannya tidak. Kerajaan Allah bukan tentang kelimpahan hidup di surga. Kerajaan Allah adalah tentang kelimpahan yang Tuhan siapkan di bumi. Saudara, kalau melihat di dalam kitab suci, di dalam kitab Kejadian pasal pertama, dikisahkan tentang penciptaan sorga dan bumi.
Lalu fokus yang Tuhan berikan berpindah dari atas ke bawah. Dari langit ke bumi. Awalnya Tuhan menciptakan terang, kemudian Tuhan menciptakan cakrawala. Tapi setelah itu Tuhan berfokus pada daratan. Dan akhirnya Tuhan menciptakan binatang, dan pada puncaknya Tuhan menciptakan manusia yang ditempatkan di daratan. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Beranak cuculah, bertambah banyak, dan penuhilah bumi. Tuhan tidak mengatakan kepada manusia, hai manusia, nanti ketemu di sorga ya, bye-bye. Lalu Tuhan pergi ke sorga, tunggu manusia sampai sorga. Tidak, Tuhan mengatakan beranak cuculah, bertambah banyak, dan penuhilah bumi, serta taklukkanlah itu. Berarti Tuhan mempunyai rencana yang Dia akan sempurnakan di bumi. Kalau begitu visi kita juga harus ke bumi. Saudara mesti mulai pikir, bagaimana kerajaan Allah dinyatakan di bumi? Bisakah ini berhasil? Saudara mesti punya ambisi untuk kerajaan Allah jadi di bumi. Di dalam doa kita akan mengekspresikan ambisi kita kepada Tuhan, tapi seringkali ambisi kita begitu liar. Kita tidak mengerti bagaimana mengekspresikan permohonan karena kita salah memiliki pengharapan. Maka Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Murid-muridnya tanya, Guru, orang-orang Farisi dan Yohanes Pembaptis mengajarkan murid-murid mereka untuk berdoa. Apakah engkau akan mengajarkan kami berdoa? Nah, ketika murid-murid minta Tuhan Yesus ajar kami berdoa. Di sini ada konsep penting yang harus kita ketahui. Orang Farisi mengajarkan murid-muridnya berdoa. Doa apa? Doa supaya kerajaan Allah datang. Nah, ini doa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi. Lalu bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Sama. Yohanes Pembaptis pun mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa supaya kerajaan Allah datang. Bagaimana kerajaan Allah bisa datang? Dengan kedatangan Sang Mesias. Maka murid-murid Tuhan Yesus sekarang ada dalam pergumulan. Kan Yesus Kristus Mesias. Dia Mesias kami. Dialah yang didoakan oleh orang-orang Farisi. Dialah yang didoakan oleh pengikut Yohanes Pembaptis. Sekarang dia sudah datang. Masihkah kami harus berdoa meminta kerajaan Allah datang? Nah, ini pertanyaannya. Maka mereka tanya kepada Tuhan Yesus, adakah engkau akan mengajarkan kami berdoa? Nah, ini bukan berarti murid-murid minta the basic knowledge of prayer ya, atau prayer 101. Tuhan ajar kami berdoa. Nah, kita seringkali salah mengerti karena kita pikir murid-murid Yesus adalah jemaat GRI. Kayak kita gitu ya. Lalu kita taruh problem kita di dalam diri murid-murid. Nah, kita kurang ngerti bagaimana berdoa. Waktu disuruh berdoa, bingung, panik. Waktu disuruh jadi MC, bingung bagaimana berdoa. Waktu disuruh pimpin doa di acara keluarga, kita kebingungan. Lalu di tengah kebingungan kita berharap andai ada orang mengajarkan kami berdoa. Lalu kita baca di dalam Injil, murid-murid Yesus mengatakan kepada Yesus Kristus, ajarlah kami berdoa. Nah, murid-murid sama kayak saya, kalau disuruh doa di pertemuan keluarga grogi. Makanya minta tolong supaya Tuhan Yesus ajar berdoa. Bukan itu. Saudara, apa sih maksudnya ajar kami berdoa? Artinya adalah perlukah kami berdoa? Loh, perlu dong, masa berdoa enggak perlu? Saudara, berdoa pasti perlu. Tapi yang Tuhan Yesus punya murid-murid maksudkan adalah doa secara spesifik mengharapkan kerajaan Allah datang. Masih perlukah berdoa tentang hal ini? Ini seperti orang sudah menikah, masa masih minta pasangan? Itu kan gila ya. Tuhan berikan aku suami, lu udah nikah kok. Nah, saudara sudah nikah, sudah gak usah minta lagi. Sekarang Yesus sudah datang, masa kami masih mau minta lagi? Bukankah engkau sudah datang? Tapi murid-murid tanya, perlukah kami diajar berdoa? Ajarilah kami berdoa. Yesus Kristus, engkau Mesias. Kami murid-murid Mesias, masih perlukah berdoa? Karena kalau orang Farisi dan Yohanes Pembaptis mengajarkan murid-muridnya berdoa, memang Mesias belum datang, bagaimana dengan kami? Dan Tuhan Yesus mengatakan, tetap berdoa. Dan mereka bingung. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu already come, but also not yet. Sudah datang, namun juga belum. Murid-murid menikmati kerajaan Allah yang sedang datang, dan murid-murid menanti kerajaan itu datang di dalam segala kegenapannya. Berarti ada unsur already, dan karena itu mereka bersyukur. Ada unsur not yet, dan karena itu mereka masih perlu berdoa. Maka ketika mereka minta, Guru ajarkanlah kami berdoa. Tuhan Yesus langsung mengajarkan doa yang menekankan distingsi antara kesempurnaan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Lalu setelah bicara dikuduskanlah namamu, permintaan utama langsung diberikan. Datanglah kerajaanmu. Kenapa mesti datanglah kerajaanmu? Karena ini inti doanya. Murid-murid tanya, masihkah kami mesti berdoa tentang kedatangan kerajaan Allah? Dan Yesus Kristus mengatakan masih.
Nah saudara, saya tidak bahas tentang doa Bapa kami lebih detail ya. Ini untuk nanti bahan selanjutnya. Sekarang kita bahas Markus. Nah kenapa murid-murid berdoa? Kenapa orang Farisi punya murid-murid juga berdoa? Kenapa Yohanes Pembaptis mengajar murid-murid berdoa? Dan tema doanya adalah kedatangan kerajaan Allah. Karena mereka ingin sekali melihat seluruh bumi jadi milik Tuhan. Saudara, inikah keinginan kita? Saudara, kalau kita hidupnya masih sangat egois, sulit bagi kita untuk menyebut diri kita orang Kristen. Karena apa yang Tuhan cita-citakan dan apa yang kita cita-citakan terpisah jauh. Saudara, kalau ada sebuah tim sepak bola, ada satu orang pemain yang dia ingin hanyalah untuk dirinya diperhatikan. Dia mau orang lihat dia mau dia jadi paling utama dalam tim. Maka seluruh tim akan rusak. Kadang-kadang di sebuah tim ada seorang yang akan menjadi fokus karena dia mempunyai bakat sangat-sangat tinggi. Banyak orang yang memberikan jokes ketika zaman Lionel Messi ada di dalam keadaan puncak. Mereka mengatakan strategi tim yang di dalamnya ada Lionel Messi, cuma satu. Pokoknya rebut bola, lalu kasih bolanya ke Messi. Itu strateginya. Kenapa? Karena dia punya kemampuan ini. Bayangkan kalau di dalam tim yang sama ada orang mengatakan, kenapa cuma Messi? Saya juga bisa. Tapi dia cuma percaya diri di dalam mentalitas self-deception. Dia pikir dia hebat. Nah ini bahaya sekali ya. Orang kalau pikir dirinya hebat, dia akan jatuh dalam berbagai-bagai kekacauan. Sekarang zaman kita adalah zaman yang penuh dengan self-deception. Ada yang mengatakan, kamu harus berkali-kali mengatakan ke dirimu, engkau bisa, engkau sanggup, engkau mampu. Itu harus ditambah dengan perkataan terakhir, omong kosong, jangan percaya. Saudara kalau terus bisa, yes you can, yes you can. Akhirnya orang yang benar-benar bisa nggak dianggap, karena kita merasa kita lah yang bisa. Kita mau menjadi bintang di dalam panggung yang kita sendiri harapkan dimunculkan. Tapi saudara, Tuhan sudah pilih orang yang akan dia bangkitkan. Tuhan sudah atur. Ada yang akan menjadi orang yang muncul, akan ada orang yang akan menjadi pendukung. Tuhan sudah atur bahwa akan ada orang namanya Daud yang akan muncul menjadi raja yang hebat. Dan ada orang namanya Yonatan yang hanya akan mendukung di dalam bagian yang sekunderi. Dan Yonatan mengerti ini, Saul nggak mengerti. Karena dosa dan ambisi Saul, akhirnya Yonatan ikut mati. Nah saudara sekalian, ada orang-orang cuma tahu pokoknya harus saya yang utama. Sayalah the main person. Sayalah orang yang paling hebat. Enggak tentu. Bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, jangan sombong. Karena Tuhan akan memelihara orang-orang ini. Tapi iblis akan hancurkan dan serang. Kalau engkau bukan, jangan minder. Karena menjadi utama atau tidak. Tidak ada urusan dengan kerajaan Allah. Yang paling penting adalah nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, seorang pengkhotbah mengamati jemaatnya makin berkurang. Dan dia panik. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kenapa jemaatku makin berkurang. Akhirnya dia bikin tim. Tolong selidiki, jemaat ini lari kemana? Kenapa mereka tidak bergereja? Jangan-jangan mereka jadi ateis. Setelah diselidiki muncul laporan, Pak, jemaat semua pindah ke gereja tabernakel miliknya Charles Spurgeon. Ini bukan gereja Bethel Tabernacle, itu lain lagi. Ini gereja di dalam sebuah tenda yang dimiliki oleh Charles Spurgeon. Semua jemaat ke sana. Itu gereja bertumbuh terus. Dari 3.000 jadi 4.000, sekarang sudah 6.000 orang. Sedangkan jemaat kita terus turun. Wah pendeta ini sangat ketakutan jemaatnya pindah. Dia terus doa, dia memohon Tuhan berkati, Tuhan tolong. Nah saudara, GRI kalau muncul itu bikin gereja samping reform. Jadi sedikit panik. Kenapa ada gereja reform di sini? Nanti jemaat kami pergi. Oh itu pikiran jahat. Gereja harus bertambah. Tapi saudara, GRI jangan ikut mental yang sama ya. Kalau di dekat kita mau ada gereja dibikin, saudara jangan kebakaran jenggot yang bahkan gak tumbuh. Itu namanya kebakaran dagu. Di sebelah kita akan ada gereja, biarin. Kalau perlu kiri kanan kita bangun lagi gereja. Orang punya gereja yang benar, punya teologi yang benar, biar dia bangun gereja. Kita tidak boleh merasa terintimidasi kalau orang lain yang punya panggilan dari Tuhan, mereka mendirikan gereja. Nah saudara sekalian, pendeta ini mulai takut. Bagaimana caranya supaya jemaat tidak pergi ke Charles Spurgeon? Akhirnya dia latih diri, khotbah lebih bagus. Dia paksa diri, dia latihan, dia persiapan lebih baik. Tapi tetap jemaatnya turun terus. Akhirnya dia pikir, apa sih bedanya Spurgeon dengan saya? Apa sih hebatnya orang itu? Saya juga bisa kok. Saya juga bisa kayak dia. Akhirnya dia diam-diam menjadi mata-mata. Ini pergi kebaktian untuk jadi mata-mata. Kenapa jadi mata-mata? Karena dia mau dengar Spurgeon kalau khotbah kayak apa ya? Nah dia pergi ke gereja Spurgeon. Dia menyamar. Ada yang tanya, oh jemaat baru ya? Iya. Anda bekerja di mana? Bekerja di dekat-dekat sini.
Sebagai apa? Sebagai orang yang ya pokoknya berbagian dalam masyarakat. Dia malu bilang, aku pendeta gereja tetanggamu yang sedang iri. Kenapa jemaat gereja ini bertumbuh terus? Maka dia masuk ke dalam, lalu dia dengar Spurgeon berkhotbah. Wah, dia kaget. Ini orang berkhotbah, kuasanya besar sekali. Bahasanya begitu indah dan limpah bukan main. Saudara kalau lihat ya, popularitas pengkhotbah-pengkhotbah besar yang benar. Yang ngaco udahlah kita buang aja. Yang ngaco nggak berhak diomongin. Popularitas pengkhotbah-pengkhotbah besar yang agung, salah satu cirinya adalah mereka sangat-sangat pintar menyatakan firman Tuhan dengan cara yang memikat, membuat orang menjadi bertambah keinginan di dalam menghargai bahasa. Ini bukan saya yang bicara, ada seorang bernama Hugh Oliphant Old. Ini saya ingat namanya jadi kayak Huge Elephant Old, tapi bukan itu, namanya Hugh Oliphant Old. Nah, dia menulis buku tentang sejarah preaching. Dan salah satu komentar yang dia berikan, pengkhotbah-pengkhotbah besar Tuhan bangkitkan. Dan orang yang mendengar pengkhotbah besar biasanya bertambah dalam dua hal. Yang pertama, bertambah kecintaannya kepada Tuhan. Tapi ada yang kedua, bertambah kecintaannya terhadap bahasa. Nah, coba pikirkan ini ya. Pak Stephen Tong punya keahlian mengungkapkan firman dengan bahasa yang meskipun tajam, tapi pilihan kata-katanya bagus. Ada yang mengatakan, coba lu dengar Pak Tong khotbah bahasa Mandarin, lebih bagus lagi. Saya sudah dengar, saya kurang bisa bedakan gitu ya. Yang bisa bahasa Mandarin berbahagialah. Katanya Pak Tong kalau bahasa Mandarin khotbahnya jauh lebih bagus lagi. Tapi saya pikir dalam bahasa Indonesia pun sudah sangat bagus. Membuat kita menghargai firman, tapi juga membuat kita mulai berpikir, oh ternyata bahasa itu indah ya. Nah maka pendeta ini dengar Spurgeon khotbah, dia kaget. Spurgeon punya bahasa sangat bagus. Dia punya khotbah sangat berkuasa. Akhirnya pendeta ini menangis dan saat itu dia berdoa, dia mengatakan, Tuhan berkatilah gerejanya Spurgeon. Biar lebih banyak orang datang ke sini. Dan jika engkau mau pindahkan jemaatku ke gereja Spurgeon, silahkan. Aku akan tangani siapa yang masih engkau percayakan. Entah itu hanya berapa orang saja. Tapi tolong berkatilah gereja Spurgeon, tambahkanlah jemaat di tempat ini. Maka doanya mulai berubah. Kalau tadinya doanya, Tuhan kenapa jemaatku berkurang terus, tolong tambahkan. Sekarang dia lupa doakan gerejanya. Dia terus doakan, Tuhan berkati gereja Spurgeon, pimpin. Dia orang yang sangat-sangat diberkati, biar lebih banyak orang mendengar dia. Tapi ternyata setelah doa itu jemaatnya tambah banyak. Nah ini mungkin rahasia pertumbuhan gereja ya. Nah saudara, kenapa orang ini sadar? Ternyata Spurgeon dipakai Tuhan lebih dari dia. Karena dia sudah dengar dan dia adil. Dia tidak ditipu dengan desepsi, penipuan diri. Yang terus membuat awan kelabu ada di dalam pikiran. Sehingga tidak dengan objektif menilai siapa yang Tuhan bangkitkan. Siapa yang Tuhan mau dijadikan kunci di dalam pekerjaan Tuhan. Dan siapa yang bukan. Tuhan tidak mengasihi orang kunci lebih daripada yang bukan. Tuhan mencintai orang biasa. Tuhan mencintai jemaatnya. Tuhan mati baik bagi orang penting maupun bagi orang yang tidak penting bagi pandangan kita. Tuhan mati bagi pengkhotbah-pengkhotbah besar. Dan Tuhan juga mati untuk jemaat-jemaat biasa yang sangat-sangat sederhana hidupnya. Tuhan mencintai semua. Dan itu yang harus kita syukuri. Bukan syukurin ya, syukurin kayak nyukurin orang. Itu yang harus kita syukuri. Kita mengatakan, Tuhan terpujilah namamu karena engkau mencintai saya. Apakah Tuhan akan pakai saya menjadi pekerja yang sangat berpengaruh besar? Atau Tuhan pakai saya di dalam lingkup yang kecil? Yang manapun saya serahkan kepadamu. Tapi saya mau perhatikan siapa yang Tuhan pakai dengan besar. Biar dia diberkati Tuhan. Nah ini penting untuk kita pahami. Kenapa ini penting? Supaya kita tidak mempunyai sifat pikiran yang berpusat hanya ke diri. Kita mulai berpikir, Tuhan saya tidak penting. Di dalam tim yang besar yaitu tubuh Kristus. Saya mau dukung pekerjaan Tuhan dengan selimpah mungkin. Nah itu sebabnya mari ambisi kita alihkan. Dari ambisi yang terus berpikir bagaimana diri bisa menjadi utama. Menjadi ambisi yang mulai berpikir bagaimana kerajaan Allah bisa dinyatakan. Nah ini hal pertama. Tapi ada hal kedua. Setelah saudara punya ambisi besar untuk kerajaan Allah, saudara juga mesti mendefinisikan pekerjaan Allah dalam kerajaannya itu di mana ya? Di manakah scope dari kerajaan Allah? Nah untuk ini ada beberapa tokoh yang sangat penting. Tokoh pertama adalah Agustinus. Di dalam buku City of God, Agustinus memberikan pengertian yang sangat limpah. Dia mengatakan ada dua kerajaan yang saling tumpang tindih. Jadi dia tidak pisahkan kerajaan yang satu dengan yang lain. Banyak orang pada zaman Agustinus memisahkan ada dua kerajaan. Kerajaan pertama
adalah kerajaan dunia. Inilah raja-raja Romawi. Inilah pemimpin-pemimpin, para bupati, para proconsul, dan para gubernur Romawi. Nah, inilah kerajaan dunia. Secular kingdom, the kingdom of this world. Nah, lalu ada kerajaan kedua, heavenly kingdom. Ini adalah the kingdom of our Lord. Di mana ini? Gereja. Nah, ini pikiran mereka. Gereja adalah kerajaan Allah, sedangkan pemerintah itu kerajaan dunia. Nah, maka mari doakan kerajaan Allah makin besar dan kerajaan dunia makin kecil. Tapi Agustinus mengatakan salah. Loh, kok salah? Salah. Kerajaan Allah ada di politik dan ada di gereja. Kerajaan dunia juga ada di politik dan juga ada di gereja. Nah, ini kritik Agustinus yang besar sekali terhadap gereja. Dia mengatakan enggak tentu gereja adalah kerajaan Allah. Karena hanya ada dua kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan yang dipimpin oleh hawa nafsu. Yang kedua adalah kerajaan yang dipimpin oleh kasih. Bisakah pemerintahan dunia dipimpin oleh kasih? Harusnya bisa. Bisakah gereja jatuh dan akhirnya dipimpin di dalam segala hawa nafsu? Bisa. Maka gereja bisa jadi kerajaan sekuler. Nah, ini di dalam kingdom, di dalam buku Civitas Dei, the City of God. Di manakah kota Allah itu berada? Kota Allah berada di dalam hatimu. Jika engkau mengasihi, engkau sedang membawa kota Allah dihidupi di dalam dunia. Tapi jika engkau penuh hawa nafsu, nafsu berkuasa, nafsu menaklukkan, nafsu menjadi hebat, nafsu menyingkirkan orang lain, nafsu bersaing mau menjatuhkan demi kepentingan pribadi. Di situ kerajaan dunia yang prevail, yang sedang berlanjut dan yang akan menjadi besar. Nah, itu sebabnya Agustinus mengatakan gereja bisa dilihat dalam dua hal. Di dalam gereja ada city of God harusnya, tapi juga ada city of this world ketika hawa nafsu berkuasa. Di dalam dunia umumnya kita bilang city of this world, tapi ternyata kalau Tuhan beranugerah, orang Kristen masuk ke dalam pemerintahan. Dan pemerintahan bisa menjadi pemerintahan yang penuh dengan kasih. Maka kasih menandakan city of God sedang beroperasi. Sedangkan hawa nafsu menunjukkan bahwa city of this world sedang beroperasi. Nah, ini jeniusnya Agustinus. Dia nggak mau ikuti pola pemikiran yang lama yang salah. Dia mendeteksi cara berpikir lama yang salah. Gereja suci, dunia dosa. Agustinus bilang, no. Dunia bisa suci, bisa dosa. Gereja bisa suci, bisa dosa. Mari pertahankan kesucian gereja. Dan mari tak tularkan kesucian itu juga ke dunia. Karena baik gereja maupun dunia harus menjadi city of God. Ini pengertian yang ditekankan oleh Agustinus. Dari sini kita mulai sadar bahwa kalau pemerintahan kasih dijalankan, berarti kerajaan Tuhan akan masuk di dalam pemerintah. Kalau dunia pendidikan yang menekankan kasih kepada manusia dijadikan basis untuk sekolah dan universitas, maka sekolah dan universitas akan menjadi kerajaan Allah. Kalau cinta kasih dan kesucian dijadikan hal yang populer dalam dunia seni, maka budaya kita akan penuh dengan kasih dan kesucian. Saya sedang menyelidiki dan membuktikan sebuah tesis bahwa seni yang dibawa di dalam publik, di dalam aspek pendidikan merupakan kunci untuk adanya kerajaan Allah masuk ke dalam public space. Banyak orang mengatakan public space mesti ada diskursus, mesti ada pembahasan, mesti ada teori, mesti ada teologi, dan saya tidak menantang itu atau membuat itu jadi sesuatu yang disalahkan. Tapi saya sadar satu hal, estetika itu sering diabaikan. Tidak ada peperangan estetika di dalam publik. Orang Kristen tidak memperjuangkan estetika. Misalnya, di dalam gereja, musik yang dinyanyikan adalah musik yang secara nilai estetika adalah nilai yang juga disetujui oleh dunia. Jadi kita orang Kristen nggak pernah peduli estetik. Dan karena kita tidak mempedulikan estetik, akhirnya kita tidak mengerti bagaimana mewarnai publik dengan Christian aesthetics, dengan estetika yang benar. Kita didikte oleh dunia tentang apa itu aesthetics, dan karena itu kita gagal mempengaruhi dunia. Sedangkan setan lebih canggih dari gereja. Setan ngerti bahwa manusia tidak dimenangkan karena diberitahu teori. Manusia dimenangkan karena unsur estetika. Maka dia hantam dunia dengan estetika yang ngawur, dan dunia terjatuh karenanya. Sedangkan gereja masih terus berperang di dalam diskursus, di dalam teologi, di dalam argumen, dan di dalam kata-kata yang sifatnya benar. Dan ini bagus. Tapi kebenaran cuma satu aspek. Etika itu aspek lain yang penting, estetika adalah aspek lain yang sama pentingnya. Nah, maka harap kita disadarkan untuk memperjuangkan kerajaan Allah juga di dalam public life lewat jalan estetika. Nah, saudara, kalau begitu di mana kerajaan Allah? Di mana-mana.
Di manakah tempat di mana Allah harus dipermuliakan? Di gereja, di sekolah, di kantor, di keluarga, di pemerintahan, dimanapun Allah harusnya dipermuliakan. Ini dari Agustinus, kemudian kita loncat di dalam zaman yang cukup jauh, yaitu di abad yang ke-19 akhir, dari pikiran seorang bernama Abraham Kuyper. Kuyper memberikan kelanjutan dari tema yang sudah dikeluarkan oleh Agustinus. Kuyper menyadari bahwa ketika Kristus bertakhta di sorga, sorga bukan artinya Kristus punya batas cuma sorga. Ini Kuyper mengikuti pikiran Calvin di dalam komentari Yeremia. Di dalam komentari Yeremia, John Calvin mengatakan sorga artinya adalah tidak terikat tempat. Bukan berarti sorga bukan tempat ya. Apakah sorga itu tempat? Ya, sorga itu tempat. Tapi mengatakan Allah ada di sorga, bukan berarti Allah terkurung di sorga. Sorga adalah tempat yang dinamis. Sorga berarti yang bertakhta di situ yaitu Allah. Tidak boleh dikurung di dalam space yang ada di dalam dunia. Tuhan tidak boleh dikurung hanya di dalam lingkup yang kecil di dalam dunia. Tapi Tuhan juga tidak boleh dikurung hanya di dalam lingkup di sorga saja. Jadi mengatakan Allah bertakhta di sorga, artinya adalah Allah bertakhta di mana-mana. Ini pengertian sangat penting. Maka ketika Kuyper menyadari Kristus dinaikkan ke sorga dan dia bertakhta di sorga. Itu artinya apa ya? Itu artinya dia bertakhta di mana-mana, bukan cuma di sorga. Saudara, ini Gary Karawaci di sorga atau di bumi? Di bumi. Kalau saudara nggak bisa jawab ini, saya jadi ikut terpengaruh dan mulai bingung. Ini surga apa bumi ya? Memang sih suasananya agak mirip surga ya. Tapi ini bukan surga, ini di bumi. GRI Karawaci ada di Karawaci, namanya juga GRI Karawaci, bukan GRI Heaven. Kalaupun heaven paling new heaven ya, bukan heaven yang asli. Nah jadi di mana GRI di dunia? Apakah karena kita ada di bumi, kita lepas dari kerajaan Kristus? Tidak. Kan Kristus bertakhta di sorga, memang. Tapi sorga itu adalah tanda bahwa dia bertakhta di mana-mana. Mirip dengan kalau saudara tanya, di manakah istana presiden? Ya di Jakarta. Oh kalau gitu presiden itu gubernur Jakarta. Ngawur, bukan dong. Presiden itu adalah pemimpin dari seluruh Indonesia. Tapi kan istananya di Jakarta. Iya. Tapi itu istana menandakan bahwa dia berkuasa di seluruh Indonesia. Karena itu istana negara. Nah sama, surga itu kayak istana alam semesta. Karena Kristus bertakhta di sorga, berarti dia bertakhta di mana-mana. Maka Kuyper di dalam inaugurasi dari Free University mengatakan kalimat yang sangat penting, yang sangat terkenal. Dia mengatakan tidak ada 1 inci pun dari seluruh alam semesta di mana Kristus tidak berkata main. Seluruh alam semesta adalah milik Kristus. Dialah raja atas segala hal, atas semua aspek. Itu sebabnya Kuyper mengembangkan teori bahwa di dalam kehidupan manusia itu ada banyak sphere, ada banyak lingkup, ada banyak aspek, ada banyak lembaga yang masing-masing mempunyai kemandirian, tapi semua lembaga harus tunduk kepada Kristus. Saudara mau tundukkan gereja kepada Kristus, maka layanilah di dalam firman yang sejati dan sakramen yang sejati. Mau gereja tunduk kepada Kristus, jalankanlah pekabaran Injil, jalankanlah penggembalaan, jalankanlah pengajaran. Mau sekolah tunduk kepada Kristus, nggak bisa adopsi gereja. Saudara nggak bisa bilang supaya sekolah tunduk kepada Kristus, jalankan firman, jalankan sakramen, lakukan penggembalaan, lakukan penginjilan, lakukan pengajaran. Sekolah punya different themes, tema-tema yang meskipun ada interaksi tapi beda. Apakah di sekolah ada penggembalaan? Ada, tapi utamanya sekolah adalah mengejar pembelajaran di dalam level yang akan membuat orang mengerti ilmu pengetahuan di dalam scope yang limpah dan yang detail dan juga yang terstruktur. Nah maka kalau orang lulus sekolah Kristen lalu ditanya apakah engkau sudah lulus sekolah Kristen? Iya. Boleh beritahukan kepadaku teori dari Newton itu apa? Oh enggak tahu. Loh, kamu sudah lulus SMA? Sudah. Kamu sudah belajar fisika? Sudah. Boleh kasih tahu teorinya Newton? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Karena di sekolahku selalu bahasnya Yohanes, Markus, Injil. Pokoknya sekolahku rohani sekali. Jadi guru-guru itu mengajar dan pengajarannya adalah eksposisi Alkitab. Anak-anak mari kita belajar biologi. Mari kita baca kitab Kejadian. Nuh mengumpulkan binatang-binatang. Jadi apa itu binatang-binatang? Yang dikumpulkan Nuh di Bahtera. Wah kalau gini sekolah itu kacau. Dia nggak mengajarkan biologi kepada anak-anaknya. Untuk Kristus dipermuliakan di sekolah, sekolah itu mesti mengajarkan pelajaran yang benar. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah ini harus dipahami. Maka kata Kuyper, orang Kristen harus bekerja di semua spheres. Di setiap lingkup bidang, Tuhan harus jadi raja.
Wah, kalau begitu pekerjaannya banyak banget ya. Kristus harus jadi raja di dunia ekonomi. Kristus jadi raja di dunia seni. Kristus jadi raja di gereja. Kristus jadi raja di politik. Kristus jadi raja di dalam dunia sekolah, di dalam dunia entertainment, di dalam segala hal. Ini membingungkan sekali. Saya membaca tulisan dari Calvin Seerfeld. Saya baru tahu bacanya Seerfeld. Saya dikoreksi sama orang yang ngerti. Oh, ternyata bukan Seerfeld. Saya terlalu Indonesia bacanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nah, saudara, Calvin Seerfeld mengatakan bahwa di dalam setiap bidang yang penting untuk diserahkan kepada Kristus, ada bidang namanya teater. Teater ini menjadi kunci bagi semua hal yang menampilkan cerita di dalam peran, termasuk menjadi inti dari Hollywood. Nah, saudara, banyak aktor dan juga aktris di Hollywood yang mau menunjukkan kemampuan acting. Mereka akan masuk di dalam dunia teater, di dalam keahlian untuk memainkan peran live di depan orang-orang. Nah, kalau ini teori dari seorang bernama Walter Benjamin. Kalau orang di-shoot pakai kamera, lalu dia acting. Dia sedang acting di dalam cara yang pseudo, yang sesuatu yang sangat sulit. Auranya akan lepas. Karena waktu dia acting di depan kamera. Dan ini sulit sekali. Engkau tidak bisa menjadi seorang aktor jika engkau tidak ditonton orang ketika bertindak. Nah, ini sesuatu yang indah. Seni di dalam peran adalah mengabaikan penonton demi penonton. Ini sesuatu yang susah ya. Saya tidak anggap penonton ada. Kalau saudara sedang acting lalu anggap penonton ada kan jadi kacau. Acting misalnya, Yesus Kristus dan Pilatus. Pilatus bertanya, apakah engkau raja? Penonton, raja bukan penonton. Oh, ini jadi lelucon gitu ya. Nah, jadi penonton diabaikan di dalam pikiran si aktor. Tapi si aktor mengatakan, I did this, saya melakukan ini. Saya menjalankan peran demi penonton. Nah, ini sesuatu yang sulit. Tapi kalau cuma kamera jadi susah ya. Karena kamera itu nggak ada reaksi. Saya baru tahu susahnya khotbah di depan kamera waktu COVID. Nggak ada orang sama sekali, yang ada hanya pemegang kamera. Dia nyalakan kamera lalu bilang, go. Lalu saya khotbah. Saya khotbah lihat dia main HP ngantuk-ngantuk. Tapi nggak bisa dimarahin, dia bukan orang Kristen kok. Dia operator kamera. Saya berkhotbah untuk disiarkan di YouTube. Jadi bukan untuk dia. Jadi saya sambil khotbah sambil lihat, mau tegur nggak boleh. Cuma dia satu-satunya penonton, pendengar. Susah bukan, lalu lihat kamera itu nggak ada reaksi. Saya khotbah dengan perasaan semangat, kamera nggak jadi semangat. Saya khotbah dengan sedih, kamera nggak nangis. Susahnya bukan main. Nah, itu sebabnya di dalam dunia perfilman Hollywood, Bollywood, Kollywood. Kollywood itu adalah film Hollywood versi Karawaci gitu ya. Nah, saudara, semua seni peran itu intinya ada di teater. Maka orang Kristen kalau mau mempengaruhi dunia peran, dia mesti kembangkan teater. Ini menarik bagi saya. Karena kalau orang Kristen disuruh kembangkan film lagi, bikin studio film, sudah ada Universal, sekarang kita bilang partikular gitu ya. Studio partikular, Reform Injili. Itu susah bukan main, tapi membuat peran itu penting. Sehingga harapannya akan muncul orang yang mengerti apa itu seni peran. Nah, di dalam seni peran Tuhan harus bertahta. Di dalam bank, ekonomi Tuhan harus bertahta. Di dalam politik Tuhan harus bertahta. Di dalam gereja Tuhan harus bertahta. Kalau begitu kerajaan Allah itu multidimensional. Kerajaan Allah ada di mana-mana. Kerajaan Allah begitu sulit diperjuangkan. Karena sepertinya setan yang berkuasa. Nah, ini sesuatu yang penting bagian yang kedua. Jadi yang pertama, saya mengerti bahwa Tuhan mempunyai visi atas kerajaannya. Yang kedua, saya mengerti kerajaan Allah melingkupi seluruh bidang di dalam alam ciptaannya. Sekarang masuk yang ketiga. Saudara sudah punya ambisi yang sama dengan Tuhan. Saudara sudah mengerti kerajaan Allah harus dinyatakan di mana. Lalu yang ketiga, saudara mulai melihat realitas. Melihat kenyataan. Kenyataan bahwa sepertinya setanlah tuan atas segala sesuatu. Setan sepertinya jadi tuan di politik. Dan saudara menjadi kecil hati. Bagaimana berjuang di politik. Satu kali ada satu orang punya jiwa sangat tergerak oleh sumbangsi dari Bapak Ahok waktu masih jadi wakil gubernur dan jadi gubernur di DKI. Jadi dia sangat mengikuti Pak Ahok. Lalu dia mulai berpikir untuk terjun di dalam bidang pemerintahan. Akhirnya setelah lulus dia benar-benar mau fokus kerja di kantor pemerintahan. Apapun itu. Pokoknya dia mau kerja di situ. Dia rasa panggilannya ada di pemerintahan. Akhirnya dia diterima kerja di kantor gubernur. Sebagai apa saya lupa ya. Tapi dia mulai karirnya di situ. Lalu setelah itu dia ngobrol dengan saya. Dia minta saya khotbah di persekutuan pegawai Kristen di kantor gubernur. Lalu
Setelah itu dia minta waktu untuk ngobrol dengan saya. Dia mengatakan, Pak, berjuang di sini susah. Kenapa susah? Karena orang Kristen itu minoritas. Pak, mohon maaf ya, bukan meremehkan panggilan Bapak. Tapi kayaknya memperjuangkan gereja lebih mudah daripada memperjuangkan politik. Saya bilang, enggak setuju. Dia bilang, kok gitu? Kan memang benar di politik yang Kristen itu sedikit. Lalu saya katakan kalimat yang bikin dia kaget. Di gereja juga yang Kristen sedikit. Maksud Bapak apa? Di gereja semuanya Kristen. Semua ngaku Kristen, tapi enggak semua Kristen. Kalau benar ngaku Kristen, kenapa hidupnya enggak Kristen? Kalau benar ngaku Kristen, kenapa tidak menghormati Tuhan? Kalau benar ngaku Kristen, kenapa masih terus dengan santai hidup di dalam dosa? Banyak orang belum Kristen, saya pun belum Kristen dengan sungguh-sungguh. Mesti benar-benar bertobat dan hidup bagi Tuhan setiap hari. Jadi ternyata memperjuangkan kekristenan di dalam gereja juga sulit. Saudara mengatakan, ya tapi kan kita ada GRII. GRII pun berada dalam keadaan yang pasti banyak sulitnya. Dan ketika GRI mau menawarkan pemberitaan Injil, pekabaran firman kepada gereja-gereja lain, sulitnya bukan main. Berapa banyak gereja yang mengerti visi yang sama dengan yang Tuhan mau, yang sudah diambil sebagiannya oleh GRI. Saya nggak bilang GRI tahu semua ya. Tapi GRII menurut saya mengerti visi yang cukup besar dari apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi nggak banyak gereja mengakuinya. Kebanyakan gereja cuma melihat visi GRI itu doktrin. Pokoknya asal doktrin reform, teologi reform itu kita perjuangkan. Teologi itu satu bidang kecil sekali. Saya nggak bilang itu nggak penting, tapi itu satu bidang. Ada banyak bidang lain yang harus ditangani. Dan ini tidak diperhatikan oleh banyak gereja. Nah itu sebabnya Pak Tong sering mengatakan, saya merasa sangat tersendiri. Saya ngerti kenapa dia bisa bilang begitu. Karena nggak banyak yang menangkap hal yang harus dikerjakan untuk Tuhan. Nah ketika kita berusaha kerjakan, baru kita sadar ternyata mengerjakan pekerjaan Tuhan di gereja juga ada sulitnya. Lalu saya ngaku ke dia, memang benar kesulitannya tidak sebesar kamu di politik secara kelihatan. Tapi kesulitan yang subtle, kesulitan yang berupa penipuan diri itu paling banyak di gereja. Orang politik sudah tahu kok kalau mereka berdosa. Orang koruptor tahu kalau mereka berdosa dan akan masuk neraka. Tapi entah kenapa tetap korupsi. Mungkin supaya nanti bisa sogok setan di neraka ya. Sudah masuk neraka, mana kamarmu? Kamar saya, kamarmu yang ujung sana paling panas. Ini kebetulan ada amplop sedikit. Lalu sudah pindah, yang kedua panas gitu ya. Mungkin mereka pikir mereka mau sogok setan. Tapi orang di gereja bisa punya delusi diri yang kuat sekali. Bahwa mereka adalah orang yang lebih suci dari yang lain. Dan ini problem yang besar sekali. Lalu kalau kita bilang, iya benar banyak orang sok suci. Tapi orang yang ngomong gini adalah orang sok suci kuadrat. Karena dia lebih sok suci dari orang yang sok suci. Jadi saudara susah ya, mau bilang, pendeta-pendeta sok suci semua, munafik. Tapi orang yang ngomong gini, itu double munafiknya orang munafik. Karena dia bisa mendeteksi orang munafik dan lebih hebat dari orang munafik. Orang sok suci kalah sok suci daripada dia. Gitu, ini bahaya sekali. Maka kadang-kadang hati-hati kalau kita mempunyai perasaan begitu marah sama gereja. Marah sama gereja sah, apalagi kalau ada penyebab yang benar. Tapi mari marah sama gerejanya ditularkan juga ke marah ke diri. Sama seperti gereja bersalah, saya juga bersalah. Mirip Daniel. Waktu Daniel mendoakan bangsanya, dia tidak mengatakan, Tuhan, bangsa Israel sudah sangat kacau. Dia mengatakan, Tuhan, kami sangat kacau. Saya included. Jangan sok suci. Karena sok suci adalah dosa besar di gereja yang lebih parah daripada dunia politik. Karena dunia politik sudah tahulah mereka orang-orang cemar. Kalau mereka memang cemar. Itu sebabnya ada tafsiran yang sangat menarik dari 7 setan. Ada satu orang kerasukan setan, lalu setan itu pergi meninggalkan orang itu. Kemudian setan itu keliling cari tempat baru, gak ketemu. Karena ya tanah mahal, lalu tempat tinggal sudah penuh, yang dikontrak sudah diambil orang. Dia susah cari tempat tinggal baru. Akhirnya balik ke tempat tinggal lama. Begitu dia balik, dia lihat, tempatnya sudah tersapu bersih. Akhirnya dia panggil 7 setan untuk temani dia. 7 setan itu apa? Di dalam tradisi Yahudi, 7 setan adalah pembenaran diri. Self-righteousness. Akhirnya orang itu keadaannya lebih parah, kata Tuhan Yesus. Kenapa lebih parah? Karena sebelumnya dia dirasuk 1 setan. Tapi setelah itu dia dirasuk 7 setan plus yang 1 itu. Apa itu artinya? Artinya adalah saudara bisa berdosa dan bertobat. Tapi setelah saudara bertobat bisa ada dosa yang lebih besar. Namanya dosa menganggap diri benar. Self-righteousness. Itulah 7 setan yang lebih mengerikan itu. Jadi hati-hati ya, gereja penuh dengan keadaan sulit karena setan akan menipu kita. Setan akan membuat kita merasa sudah baik, padahal kita ada dalam keadaan yang kacau. Dari sini kita sadar, politik harus jadi milik Kristus, tapi kayaknya setan berkuasa di sana. Bagaimana dengan gereja? Sama, kayaknya setan berkuasa di sana. Waktu saya masih Waktu saya masih SMA, saya banyak diajak orang ke persekutuan pemuda, karena teman-teman saya itu aktivis.
aktivis gereja. Jadi tiap kali saya diajak, hari Sabtu biasanya, ayo ikut ke persekutuan saya. Dan saya nggak mau, males sekali. Tapi selalu ada tawaran yang bikin saya mau nggak mau datang. Yaitu mengatakan, perempuan muda yang ikut persekutuan pemuda, cantik-cantik. Dan saya nggak punya pacar. Jadi saya pikir, ya boleh dicobalah. Di sekolah susah cari, mungkin di gereja bisa dapat. Jadi tawaran ini selalu membuat saya goyah untuk tidak ke gereja. Mau ke gereja? Enggak. Kenapa enggak? Malas, saya bukan orang gereja. Dulu saya belum bertobat ya. Masih kacau hidupnya. Lalu teman saya bilang, ayolah ke gereja. Carilah Tuhan selagi ada waktu. Enggak. Nanti aja cari Tuhannya. Ya udah, carilah calon pasangan. Itu boleh. Akhirnya saya ikut. Nah, semua gereja bikin kacau. Menurut saya kacau sekali. Satu kali ada satu gereja saya datang ke situ. Lalu MC-nya mengatakan, mari semua angkat kursi, taruh di pinggir. Kalau perlu lempar ke pinggir. Kita nggak perlu kursi. Kita akan menari bagi Tuhan. Saya bingung. Ini jadi kelas 6. Akhirnya semua nari-nari, saya minggir sendiri, bengong. Semuanya nari-nari, memuji Tuhan, loncat-loncat, tangan dilempar ke atas. Saya bingung, lu pada ngapain ya? Saya bukan orang Kristen, tapi saya menghina ibadah yang seperti ini. Lalu saya pergi lagi ke satu tempat yang katanya juga banyak perempuan cantik. Akhirnya datang ke situ mau cari pacar, nggak dapat pacar. Dapatnya orang yang nangis semua. Di dalam kebaktian itu semua angkat tangan. Perempuan cantik begini pun jadi jelek kok. Jadi saya bingung ini gimana ya? Akhirnya gereja itu nggak memuaskan hati saya. Saya pikir masa gereja kayak begini. Saya merasa seperti ada setan bekerja di situ. Padahal saya dulu masih miliknya setan. Jadi ini setan yang masih lumayan bisa mendeteksi setan gitu ya. Kok gereja mengerikan begini? Lalu saya pergi lagi ke satu tempat. Nah lumayan, kursinya nggak disingkirkan dan nggak nangis-nangis dan nggak joget-joget. Oke lah lumayan. Tapi ternyata ada joget-joget. Tapi ini semi joget lah, masih oke lah. Saya cuma bengong-bengong masih bisa ikut. Lalu pendetanya mulai khotbah. Khotbahnya mengatakan, mari kita perjuangkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Mari kita singkirkan kerajaan setan. Wah, senang sekali. Nah sekarang tampilkanlah peta. Lalu ditampilkan peta kota Bogor. Nah waktu itu saya tinggal di Cibinong ya. Lalu diajak ke persekutuan di Bogor. Tampilkan peta Bogor. Lalu dikatakan, sekarang di lampu merah warung jambu. Di shoot. Nah di sini ada banyak setan. Saya bingung. Lampu merah, iya. Adanya polisi, masa polisi setan? Sebagian, tapi kan nggak semua. Lalu tampilkan lagi kelenteng, dikatakan di sini juga banyak setan. Tampilkan pasar anyar, di sini juga banyak setan. Iya oke lah ada yang timbangan palsu, tapi masa sih setan gitu ya. Jadi tempat-tempat di situ setan. Lalu kita dikelompok-kelompokkan untuk penginjilan. Waduh, saya bingung, saya belum pernah penginjilan, tapi coba deh. Karena katanya kan penginjilan penting. Ya sudahlah, saya mau coba. Ternyata penginjilannya adalah tengking setan. Lalu kita tengking setan, kita taruh tangan. Waktu itu kelompok saya giliran pergi ke kelenteng lagi. Pergi ke kelenteng gini-gini lalu mengatakan setan pergi. Aduh itu bikin kacau. Kita bisa digebuk orang kayak gini. Tapi pemimpin saya mengatakan jangan takut. Lalu kita begini. 3 orang kerasukan waktu itu. Tiba-tiba wah saya kaget. Kok setannya menang ya? Ini teorinya salah semua di Alkitab. Wah saya nggak mau lagi pergi ke gereja. Bingung sekali gereja kok kayak begini. Nah saudara bayangkan ya, semua orang ajak saya ke gereja dan gak ada tempat yang membuat saya mengatakan ini gereja. Kok bisa kacau begini? Dan semua persekutuan besar-besar. Maka saya mulai sadar, setan pun bekerja di gereja. Setan bekerja di gereja, bekerja di politik, bekerja di ekonomi, bekerja di pendidikan, di mana-mana. Dan kita mulai merasa, oh Tuhan pekerjaanmu begitu kecil. Di mana-mana kita minoritas. Waktu kita memperjuangkan kerajaan Allah, kok gak bisa ya? Jadi yang pertama, ikuti visinya Tuhan. Yang kedua, kerajaan Allah melingkupi segala bidang. Yang ketiga, realitasnya, kerajaan Allah kalah terus. Yang menang sepertinya setan. Nah waktu kita punya perasaan seperti ini, baru kita dengarkan kalimat Tuhan Yesus. Kalimat Tuhan Yesus mengatakan, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Waktu dia tabur, dia nggak lihat benihnya tumbuh. Dia cuma lihat tanahnya masih sama. Dia tidak melihat ada hasil dari pekerjaannya. Tapi Yesus mengatakan inilah ciri dari kerajaan Allah. Waktu engkau kerja, engkau nggak lihat hasil. Kalaupun lihat hasil yang sangat kecil sehingga tidak ada makna. Ada yang tanya jemaat Karawaci berapa? Saya mengatakan 1200-an, 1240. Ada yang bilang banyak ya. Lalu saya bilang sedikit sekali. Sedikit kecil dibandingkan dengan gereja-gereja besar yang tidak mengajarkan hal yang dari Tuhan. Nah maka kita terlalu kecil. Tapi itu yang Tuhan katakan. Kerajaan Allah itu seumpama orang menebar benih. Dan dia nggak lihat benihnya bertumbuh. Siapa di sini yang setelah menanam benih, ditontonin terus sampai tumbuh? Saya pernah tanam tomat, cabai, disuruh mama ya untuk lihat. Waktu saya tanam, saya balik lagi lihat.
sudah tumbuh belum? Mama bilang, belum lah, baru 1 hari. Kapan? Nggak tahu. Akhirnya saya lupa. Begitu sudah jadi pohon kecil, baru mama saya panggil, lihat udah mulai muncul. Kok bisa ya? Kok bisa? Bisa. Saya cuma nyiram doang, memang. Tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Nah maka saudara, pekerjaan Allah itu justru dikerjakan dengan cara ini. Maka ketika saudara berbagian di dalam bidang saudara, kayaknya nggak ada hasil. Seperti melemparkan garam ke laut. Atau melemparkan melemparkan orang reform ke GRI gitu atau apapun namanya. Kayaknya nggak ada hasil, sama aja. Tapi Tuhan mengatakan memang itu caranya kok. Itulah cara kerajaan Allah tumbuh. Tugasmu adalah melempar hal yang kayaknya nggak kelihatan. Kalau begini caranya kapan berhasil? Tuhan mengatakan coba tunggu. Pada waktu aku datang memberikan penghakiman, kamu akan lihat pekerjaannya tuntas. Tuhan tidak pernah gagal. Ini yang membuat kita besar hati. Mari berjuang di bidang saudara. Waktu saudara berjuang, saudara nggak akan lihat ada hasil. Saudara tidak akan lihat pekerjaan saudara menghasilkan sesuatu. Mungkin sampai mau mati pun, saudara akan dengan kecewa mengatakan, saya berjuang mati-matian untuk ini, tapi nggak bisa. Mirip Nehemia. Saudara, Nehemia itu kitab yang negatif sekali. Karena di dalam akhir, Nehemia menangis ke Tuhan, mengatakan, Tuhan, sudahlah, saya sudah bosen sama Israel. Tuhan, ingatlah saya, ingatlah anak saya, ingatlah keluarga saya, ingatlah cucu saya. Yang dia katakan adalah, Tuhan kalau Israel nggak bisa diberesin terserah. Tolong keluarga saya dijaga. Tolong keturunan saya dijaga. Itu aja yang saya minta. Karena pekerjaanku sudah gagal. Nehemia pun kayak gagal. Tapi Tuhan mengatakan ke Nehemia pastinya, meskipun tidak tertulis di dalam kitab suci. Tuhan menghiburkan Nehemia dengan mengatakan, nggak gagal. Tapi nggak ada hasil. Memang kamu menabur, kamu menyiram. Tapi bukan kamu memberi pertumbuhan. Kita menabur, kita menyiram. Tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Dan pada akhirnya dikatakan oleh Tuhan Yesus, pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Pada waktu Tuhan menggali, mengambil hasil pekerjaannya, baru kita sadar Tuhan selama ini bekerja dan hasilnya tidak akan gagal. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi orang-orang yang berbagian di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon berikan kami kekuatan di dalam iman kami. Kami sungguh mengharapkan pekerjaan Tuhan jadi. Biarlah kami dihiburkan dengan kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan pekerjaannya sia-sia. Kami bersyukur karena pada akhirnya Tuhan akan menemukan buah lewat pekerjaan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.